SMP ya. SMP kelas 1. Dia tuh artsy gitu, jadi dia datang ke sini kemarin Gitu. diundang. Ini anak-anak dari Sekolah Menengah Karawitan Desa Bapak. Oh ya. SMKI. Atau SMK 8. Di rutin. Kan biasanya weekend ya, Sabtu. Iya, iya. Kita buat momen foto dulu karena kadang-kadang mumpung ini langitnya banyak diikatkan gini. Kan cewek tuh, Iya. kan cewek tuh. Tapi kalau cowok diikatkan gini. Yang Keraton Kasunanan. Nah semua kalau Jogja itu dijadikan satu gini. Ada batiknya Jogja. Karena masing-masing kerajaan mempunyai ciri khas sebagai entitas dari monarki. Kalau yang keluarganya keturunannya Mangkunegaran banyak yang tinggal di Bandung, di Jakarta. Makanya sering ke Bandung ya berarti. Sipre. Ketiple itu karena dulu waktu nah ini pas benderanya kibarlah bendera. Oke, one, two, three, one, two, three. Memang luar biasa. Jadi kalau saya boleh mengatakan progresnya luar biasa. Tapi juga terdukung oleh karena kondisi saat itu juga. Betul. Waktu itu kan menjabat sebagai komisaris. Oh, oke. Siap, Mas Budi. Bukan. Oh, mana? Ini Oh, beda. Kok mirip ya? saudara saya. Saudara nih. Kok mirip ya kayak tadi? Mirip ya. Iya. Tapi ini yang paling tidak jujur, Mas. Karena kan yang paling jujur itu yang itu lampunya. Philip Oh, itu terus terang. terang terus. Nah, yang tidak jujur hujannya. Tidak terus terang. Ya, jadi terus banget terus ini terang. Nanti ya, gerimis lagi ya. Ya. Kalau tamu yang pakai high heel kan takutnya ambles ke bumi. Terus nggak apa-apa bu, ambles ke bumi. Nah, terus susah banget lagi gimana? Malah nanti jadi hantu apa penunggu di sini nanti ya. Terus ini juga tinggalan. Terus listrik diperbarui sama-sama. Ya kalau beliau, ya kalau ditanya Pak Mas Agung apa Pak Jokowi juga bayar gitu ya. Kan ganti. Tetapi tidak boleh menabrak tatanan adat. Jadi sang presiden tidak boleh melaksanakan prosesi upacara adat. Contohnya nginjak telur nggak boleh, Oh, iya. kancar kucur nggak boleh, Iya. dulang-dulangan itu nggak boleh. Di namanya Gunung Adet Ya. yang makamnya Pak Harto itu namanya adalah Astana Giri Bangun. Di atasnya ada bukit, itu adalah tempat beliau bermunajat, berdoa agar beliau mendapatkan kemuliaan. Maka beliaulah akhirnya mendapatkan kemuliaan dan sebagai simbol dari kejayaan Mangkunegaran maka yang melekat simbol monarki flagnya adalah Pare Anom, artinya lambang kemakmuran dan kesejahteraan, prosperity and fertility. Nah, karena Butin Soeharto masih ada keturunan zuriat dari Mangkunegaran, otomatis beliau membangun makamnya agar dekat dengan eyangnya.
yang buyutnya, Udin Soeharto. Ya. Kalau Pak Harto orang biasa, tapi wahyunya, wahyu itu namanya anugerah yang Allah berikan pada apa itu seseorang tadi, berkatnya tadi, yaitu melekat pada ibu. Tapi energinya terpasang ke Pak Presiden Soeharto, begitu. Makanya menjadi satu kesatuan. Mataram Islam yang namanya Raden Ayu Sulbiah, yang terkenal namanya yaitu Nyai Ageng Karang. Makanya nanti wilayah teritorialnya beliau namanya Kabupaten Karanganyar, Keteguhan. Yeah. Nah itu didapat dari apa? Sebuah ilofat alam semesta yang berwujud apa? Makhluk ciptaannya yaitu burung perkutut, terkuku. Nah makanya kesukaannya beliau adalah salah satu daharane kulinernya adalah yaitu burung tekukur, ya tekukur yang ditim, terus sama apa itu namanya bubur dari jenang katul. Tahu katul? Katul itu dedak. Kalau kita nyelep di tempat apa itu namanya beras. Dari sebelum beras kan padi. Nah padi terus diproses kan nanti kan ada lembut itu Ya. yang namanya katul lah. Jenang ya. katul itu enak sekali karena mengandung vitamin B. Nah beliau itu apa juga dapat ilofat, nanti kalau mau berperang itu tidak langsung ke apa ke titik apa itu kekuatan musuh, tetapi harus menyinergikan kanan kirinya sehingga cara makan itu harus pelan-pelan. Ini istana ini menghadapnya ke selatan. Selatan. Nah, Dari struktur bangunan ini total volume luasnya adalah 10 hektar. 10 hektar. Dari 10 hektar ini ada 300 jiwa yang tinggal di dalam, mewakili sekian juta keturunan Adipati Mangkunegara. Siapa aja yang tinggal di sini? RT 1, RT 2, RT 3. RT 1 siapa yang muni? Tim spiritual, pujangga, ulama, kiai, ustadz, empu tari, empu gamelan, empu keris. Nah itu terwakili di dalam. Wakil juru masak, cook helpernya yang tinggal di area namanya Kavaleri Artillery. Kalau royal chefnya di balik sana itu RT 2. Dan untuk Aspri ya. Bagi tinggalnya di sana. Ya. Sementara Adipati Mangkunegara sendiri Kanjeng Gustinya tinggal di sisi sebelah timur namanya Balai Peni. Kalau Balai Warni tempat tinggalnya Bude, Bule, Tante, Om. Nah, nanti kita akan akses bareng-bareng ke sana. Itu tempat beliau tinggal sampai saat ini hanya diakses ketika kita ada keperluan dan ataupun diperlukan. Saya pun sebagai abdi dalam ya tidak setiap saat, not all the time ya, I can go there. Jadi itu limited access. Walaupun saya mengabdi baru 30 tahun. Baru 30 tahun, tapi nggak boleh. Hebat gitu. Nah, Hampir terakhir, seusia anak saya. nah, terakhir kita memberikan kemarin pelayanan salah satu yang penyandang dana dunia terbesar itu si siapa? Grupnya Rockefeller Foundation. Kan afiliasinya kan sampai ke bagian perusahaan besar itu. Karena Mangkunegara itu harapannya juga besar, tumbuh besar, berkembang, tetapi tidak meninggalkan apa ya namanya sebuah keadaban, yaitu adalah masih memegang melestarikan tradisi dari leluhurnya. Nah kembali inilah kombinasi sebuah tradisi yang unik, yaitu adanya estetik budaya Eropa dicampur budaya Jawa. Joglonya struktur bangunan induknya adalah Jawa. Untuk kanopi atau terasnya yaitu dari Eropa. Nah, untuk patung singa sebagai hiasannya itu didatangkan dibeli dari pusat pengecoran logam di Jerman. Dua asli patung dari Jerman, bahan bakunya perunggu. Dua patung asli buatan lokal, bahan bakunya semen. Yang paling asli yang ada di Solo Safari. Singa, benar. Singa beneran maksudnya. Gitu. Kalau yang tidak waras itu yang ada di Malang. Namanya Semedan. Terus Malaysia juga. Nah sementara Belanda juga sama disebutnya adalah kenapa kok tidak belalang dan kupu-kupu? Nah ditakutkan kalau ini patungnya belalang kupu-kupu mesti siangnya makan nasi, kalau malam minum susu. Kok ame-ame? Itu kalau waktu saya kecil ya dia. Kamu diajari nggak sama mama? Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siangnya makan nasi, kalau malam minum kopi.
Kalau saya ngopi. Nah itu tadi ngopi. Terus dulu ke dalam. Oh, iya. cinta pasar. Iya. Kalau adab itu adat istiadat. Nggak bisa ya. I can disagree. If you don't like it, so you can. Yang tembaga mana Mas? Ya patung perunggu, yang ini semen. Perunggu itu lapisnya aja Bahan apa full? bakunya semuanya full perunggu. All Berat. is bronze ya. Jerman. Dari Jerman. Ini Cyber Enhancer Berlin. Oh, di Berlin. Tahun Ini era Mangkunegara keempat itu berarti 1853 nanti. Jadi hubungan Mangkunegaran dengan Eropa itu sudah kuat karena masa itu kebetulan Mangkunegaran masa kejayaan perekonomian bagus Iya, dipimpin oleh Mangkunegara IV anak menantu. Iya. Beliau itu Mangkunegara IV itu anak menantu. Jadi di Mangkunegaran itu sistem transfer estafet kepemimpinan tidak melulu the oldest son from the existing queen. Tidak harus. Contoh Mangkunegara II cucu, Mangkunegara IV anak menantu. Loh kok bisa? Mangkunegaran yang siap, yang mampu bisa naik, ya. menduduki posisi memimpin. Jadi lebih fair. Kalau saya bilang gitu. Kalau Keraton Solo, Yogyakarta, Cirebon, Madura pasti putra tertua dari permaisuri. Ya. Tapi kalau Mangkunegaran, you are able, you are capable, you are integrity, Ya. consequent, go ahead. Tapi melalui fase namanya fit and proper test. Nah, ya. Gitu. Siapa aja yang menjadi tim penilainya, ada keturunan dari Mangkunegaran 1 sampai ke 9. Ya. Nanti memberi rekomendasi. Kayak umpamanya Kapolri siapa? Nanti timnya dari Komisi 3 Ya. yang bidangnya. Ya. Bapak harus belajar KUHP ya, kayak Pak Polres dimarahin sama yang ini contohnya. Jadi itu salah satu memang betul seperti itu. Nah, ini oke. Terus yang menarik ini untuk lampunya, dudukan lampunya, ini semuanya dibeli dari Istana Bogor Oh. pada tahun 1862. Iya. Ya. Listrik masuk di Mangkunegaran tahun berapa Mas Agung? 1862. 1862. Saat itu berarti pakainya apa? Pakainya lilin untuk penerangnya. Lah kantornya PLN-nya swasta milik zaman Belanda di mana? Depan situ. Oh iya. Ada untuk kafe, Ya. namanya adalah kafe Setrum. Namanya SEM, Solo Electric Maskapai. Iya. Kalau perusahaannya kereta api namanya NISM, Netherlands Indische Spoorweg Maskapai. Iya. Nah itu kantornya PLN di depan ya. Sekarang jadi perusahaan listrik negara. Iya. Ini listrik masuk di sini baru tahun 1920. Nah kalau gitu dulu pakainya apa? Lilin. Lilin. Ya. Untuk menyalakan semua lampu-lampu yang dipasang di lingkup ini pakainya lilin. Waktu itu. Iya. Terus yang berjalan waktu digantilah lampu. Yang sekarang itu lampunya Philips LED Iya. 25 watt. Yang mereknya itu memang dipilih Philips karena paling jujur, terang terus terang. Nah, yang tidak jujur hujan ini mendung nanti terang lagi. Terang lagi. Nah, monggo sambil jalan Iya. lagi ya, terus lagi.